Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 April 2023 dalam pekan ketiga Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah menciptakan kami, memberikan nafas kehidupan, dan menyertai sepanjang hidup kami. Pada hari ini, kembali kami menghadap Engkau dan dengan segala kerendahan hati, memohonkan rahmat, hikmat, dan wahyu untuk memahami firman-Mu. Tuntun dan bimbing agar kami tidak salah melangkah dan memahami kehendak-Mu dalam hidup. Ya Allah Roh Kudus, bertahtalah dalam pikiran kami. Urapi hati dan pikiran kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 1b sampai dengan ayat 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi
dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bersikap tidak suam-suam kuku. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat dalam menjalankan perintah Tuhan? Jiwa Anda merasa terbakar oleh api Roh Kudus, dan hati Anda penuh sukacita untuk melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Hal itu terjadi misalnya ketika kita baru mengikuti sebuah seminar pencurahan Roh Kudus, atau retret rohani, atau merasa sungguh tersentuh
dalam perayaan Ekaristi Kudus. Kita merasa sangat terberkati, sungguh dekat dengan Tuhan, dan merasa yakin akan segala yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sungguh, keadaan seperti ini yang ingin kita rasakan terus-menerus dalam hidup. Kerinduan untuk terus mencari dan berada dekat di hadirat Tuhan. Kita harus selalu mawas diri untuk menjadi pribadi semacam ini, dan bukan menjadi pribadi yang suam-suam kuku. Seperti yang diucapkan dalam firman, Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kitab Wahyu bab 3 ayat 15-16. Memang, sungguh benar bahwa kita harus menjadi pribadi yang selalu mengejar Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang suam-suam kuku bagi Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, kita bisa membaca dan menyaksikan banyak pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada Stefanus yang rela mati dirajam, bahkan sampai nafas terakhir hidupnya, hanya nama Tuhan yang ia sebutkan. Ada Filipus yang terus memberitakan Injil di sebuah kota di Samaria, walaupun saat itu sedang terjadi pembinasaan dan pembunuhan para jemaat yang percaya pada Yesus. Tanpa takut dan gentar, Filipus terus mewartakan Injil yang ia imani. Ada juga seorang tokoh ekstrim yang membela Allah yang ia kenal tanpa takut, tanpa gentar, dan berusaha menegakkan ajaran yang ia percayai, yaitu Saulus. Ketiga pribadi ini menjadi tokoh yang tidak suam-suam kuku dalam menghidupi iman mereka. Namun perbedaannya terletak pada tindakan atau buah-buah perbuatan yang mereka lakukan. Stefanus dan Filipus menghasilkan buah sukacita dan kasih, sedangkan Saulus menghasilkan buah ketakutan, intimidasi, bahkan kematian. Saulus merasa ajarannya yang paling benar, tidak terbantahkan, dan tidak ada toleransi bagi yang berbeda dengan ajarannya. Sehingga dengan pribadinya yang tidak suam-suam kuku, ia membenarkan semua perbuatannya atas nama Allah. Fenomena seperti ini sering kita temui dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ada sekelompok manusia yang sangat toleransi terhadap perbedaan dalam keyakinan iman. Namun ada sekelompok manusia yang merasa ajaran agamanya yang paling benar, sehingga merasa berhak untuk membela Allah mereka. Tentu saja buah-buah dari setiap pilihan tindakan berbeda-beda. Ada yang memberikan buah-buah damai sejahtera, aman, dan tentram. Di sisi lain, ada yang menghasilkan buah-buah ketakutan, intimidasi, dan kesombongan. Ini adalah contoh dalam konteks perbedaan iman dan agama. Sekarang coba kita masuk dalam ruang lingkup yang lebih kecil, sebuah komunitas rohani dengan iman yang sama pada Yesus. Apakah masih ada fenomena seperti ini? Seringkali masih terjadi perbedaan pendapat yang terlihat dalam ucapan, sikap, atau perbuatan. Ada anggota komunitas yang merasa tindakan sesama rekan tidak baik
tidak sopan, dan tidak pada tempatnya. Ada anggota lain yang merasa sah-sah saja berbeda pendapat, asal tidak merugikan siapapun. Ada anggota lain yang cari aman, no comment, namun tidak berusaha mendamaikan situasi. Ada juga anggota lain yang diam-diam jadi pengamat dan membicarakan di belakang tanpa berusaha mencari solusi. Aneka reaksi muncul dari sebuah komunitas yang berdasar pada iman kepada Yesus. Namun semua reaksi itu, menurut pelakunya, adalah sikap yang paling benar dan tidak suam-suam kuku dalam mengikuti Yesus. Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan semacam ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak bersikap suam-suam kuku boleh-boleh saja. Bahkan disebutkan dalam firman di atas, konsekuensi yang kita terima jika kita bersikap suam-suam kuku. Namun tidak bersikap suam-suam kuku yang seperti apa yang harus kita perhatikan agar berbuah baik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5, 22-23. Jadi, ketika terhimpit dalam situasi seperti di atas, dan ketika kita ingin menilai apakah sikap yang kita pilih, pendapat yang kita kemukakan, dan perilaku yang kita lakukan sudah sesuai dengan ajaran Yesus. Mari kita lihat buah-buahnya. Apakah tercipta situasi penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam komunitas? Apakah ada sikap saling sabar, murah hati, dan kebaikan untuk memahami perbedaan antar teman? Apakah ada sikap saling setia dan lemah lembut terhadap sesama? Dan apakah ada penguasaan diri untuk melakukan segala sesuatu tanpa dikuasai oleh emosi negatif? Karena buah-buah ini menunjukkan bahwa kita sudah memilih sikap anti suam-suam kuku yang benar bagi Tuhan. Marilah berdoa. Bapa yang murah hati dan penuh kasih, terima kasih atas rahmat, wahyu, dan hikmat-Mu bagi kami. Kami diizinkan untuk memahami lebih dalam arti bersikap suam-suam kuku dalam lingkungan kami. Bapa, bantu kami untuk menjadi pembawa damai kemanapun kami pergi, agar kami boleh menghasilkan buah-buah roh bagi lingkungan sekitar kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.